Kejaksaan Agung menyita uang sebesar lebih dari setengah triliun rupiah dalam kasus dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan periode 2015-2016. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejagung, Abdul Kohar menjelaskan, penyitaan uang senilai 565 miliar rupiah ini dilakukan terhadap 9 tersangka swasta. Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan 11 tersangka, salah satunya adalah ex-Menteri Perdagangan Tom Lembong. Ia diduga melakukan impor gula tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kerugian negara akibat kasus ini mencapai 578 miliar rupiah. Tim penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Republik Indonesia telah melakukan penyitaan uang sebanyak 565 miliar 339 juta 71.925,25 sen. Bahwa pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 dalam rangka pemenuhan stok gula nasional dan stabilitas harga gula di pasar, tersangka TTL atau Thomas Trikasih Lembong selaku Menteri Perdagangan telah menerbitkan persetujuan impor gula kristal mentah kepada 9 perusahaan. Sebelumnya, berkas perkara kasus korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan yang menjerat ex-Menteri Perdagangan Thomas Lembong dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Tom Lembong mengaku siap menjalani persidangan dan yakin kebenaran akan terungkap. Dengan pengawalan ketat, mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong pada Jumat siang tiba di kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Tom Lembong beserta berkas perkara kasus dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan pada 2015-2016 dilimpahkan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat setelah berkas perkaranya dinyatakan selesai dan siap disidangkan. Saat penyerahan sempat terjadi ketegangan antara Thomas Lembong dengan penyidik kejaksaan yang melarang Tom Lembong bicara kepada wartawan. Saya punya hak untuk berbicara ya? Iya Pak, silakan Pak. Iya Pak, punya hak untuk berbicara ya? Iya Pak, Tom. Saya punya hak ya untuk berbicara? Betul. Ya, Pak. Tentunya kami mengharapkan profesionalisme ya kan dari kejaksaan. Saya bukannya punya hak untuk bicara ya? Boleh. Jadi wartawan sini boleh Pak? Sebentar aja ya. Ya, gimana Pak Lembong? Ya gimana Pak? Ya, kita terus kooperatif dan berupaya untuk kondusif. Tapi bagi saya ini prosesnya agak lama ya. Dan makin lama nih Pak, makin lama. Jadi kalau diinterupsi terus Pak, maaf. Jadi rasanya prosesnya agak lama ya. Sprindik terbitnya Oktober 2023. Katanya penyidikan sudah berjalan 12 bulan. Kalau udah itu tidak masuk dalam pokok perkara Pak. Jadi ini kan tidak pokok perkara Pak. Iya. Ini proses, ya kan. Jadi ini saya sudah ditahan 3 bulan. Jadi buat saya sih agak lama ya prosesnya. Ya. Terima kasih. Kami siap disidangkan Pak. Pak Tom, harapannya atau gimana Pak Tom? Mungkin harapannya ketika di pengadilan nanti Pak Tom. Tentunya tetap saja kebenaran terungkap. Ini. Ya, supaya kebenaran terungkap dan Tolong kasih jalan. keadilan Kasih jalan. Kasih jalan. Terima kasih. Maaf, kasih jalan. Ayo kita kejar waktu. Tom Lembong akan ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba sebelum menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Adapun tersangka yang kami terima dan ada 2 orang. Yang pertama atas nama PTL, yang kedua atas nama CS, Thomas Trikasih Lembong dan Charles Sitorus. Terhadap kedua tersangka tersebut pada tahap 2 atau beralih tanggung jawabnya dari penyidik pada penuntut umum, oleh penuntut umum dilakukan penahanan. Selain Tom Lembong, Kejagung juga melimpahkan berkas perkara mantan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, Charles Sitorus. Dari Jakarta, Randi Sanjaya, iNews melaporkan.
Masih terkait kasus korupsi pemirsa, Rifa Sihaan di Rut Pertamina Patraniaga bersama 3 pejabat Pertamina lainnya ditetapkan tersangka korupsi tata kelola minyak mentah. Negara rugi 193 triliun rupiah dalam korupsi ini. Kejaksaan Agung menetapkan Rifa Sihaan di Rut Pertamina Patraniaga bersama 3 pejabat Pertamina lainnya sebagai tersangka korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada Pertamina Subholding dan KKKSK 2018-2023. Total 7 tersangka merugikan negara 193,7 triliun rupiah. Pada 2018, Menteri ESDM mewajibkan Pertamina memprioritaskan pasokan minyak bumi dari dalam negeri dan swasta harus menawarkan ke Pertamina lebih dulu sebelum mengekspor. Namun PT Kilang Pertamina Internasional diduga tidak mengikuti ketentuan ini dan Pertamina malah impor minyak mentah. Diperoleh fakta adanya perbuatan jahat atau mens rea antara penyelenggara negara, yaitu tersangka SDS, AP, RS, dan JF bersama dengan demut atau broker. Bahkan dalam pengadaan produk kilang, Rifa Sihaan selaku Dirut Pertamina Patraniaga melakukan pembelian Pertalite RON 90, namun membayar seharga dengan Pertamax RON 92 dan dioplos menjadi Pertamax di depo. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.